bagian akhir perbincangan kita mengenai menata Jakarta di atas tanah sengketa dan juga ilegal. Kita komentari sedikit tadi telebicara kami dengan Pak Kuku Hadi, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Mas Tirwono. Ya, ini sebenarnya PR dari Pemprov DKI lah, terutama dalam membenahi semua instansi termasuk Satpol PP. Nah, ini juga pertaruhan bagaimana Satpol PP ditempatkan sebagai pendamping masyarakat, bukan sebagai musuh dari masyarakat. Sehingga setiap kali ada konflik, bukan yang dimunculkan adalah perkelahian tadi itu kan, pemukulan oleh Satpol PP kepada masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal Satpol PP itu juga dilibatkan dalam hal penyelesaian masalah di lapangan. Jadi pada waktu persoalan bukan baru suruh datang kemudian ketika sosialisasi sebetulnya harusnya dilibatkan sudah juga begitu ya. Oleh karena itu, kemudian hari saya berharap kita sudah tahu nih banyak sekali tanah-tanah kita bersengketa, ya kan? Pemda DKI juga sudah punya rencana pembangunan ke depan. Nah, dalam hal sosialisasi ini, saya berharap mulai dari pihak kelurahan ya Pak ya, kelurahan, bahkan kalau perlu kita melibatkan anggota teman-teman dari DPRD, didampingi oleh juga dari Satpol PP dalam hal pendekatan kepada masyarakat supaya program-program tadi bisa nyambung antara masyarakat dengan Pemda. Dengan begitu jauh hari kita sudah bisa menyelesaikan konflik, benih-benih konflik di setiap lokasi yang akan ditata. Kalau tidak, kita akan mendengar berita-berita ini setiap kali ada penataan kawasan. Oke, apakah memang seperti itu dalam undang-undang mengenai Satpol PP, Pak Rudin, mengenai mereka hanya tampil ketika sedang ada eksekusi, masalah, begitu ada masalah, tidak dilibatkan seperti persuasif untuk melakukan sosialisasi mengenai apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam hal menertibkan lahan? Ini begini, saya pertama kali saya duduk di DPRD pada tahun 2009, saya begitu, apalagi ada peristiwa Koja pada waktu itu yang menewaskan beberapa anggota Satpol PP, saya itu paling kasihan sama yang namanya Satpol PP. Dia ini ibaratnya tidak punya payung hukum. Maka saya usulkan di Dewan, di Balegda, supaya segera dibuat. Emang usulan diterima, tapi sampai sekarang saya nggak mengerti kenapa sepertinya teman-teman ini tidak melihat Satpol PP ini penting untuk diberi payung hukum. Artinya mereka bekerja tidak memiliki dasar hukum begitu ya? Tapi kalau dikasih payung hukum, Satpol PP adalah begini, boleh bawa senjata, boleh bawa pentungan, boleh bawa ini. Nah, jadi kalau terjadi eksiden di lapangan, ada payung hukumnya. Bahwa mereka itu melakukan hal itu ada payung hukumnya. Mereka tidak bersalah. Jadi kalau saya ingin, harus ada satu kejelasan tentang perda yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP. Jangan wajah Satpol PP itu tergantung kepada kepalanya. Kepalanya begini modelnya, beginilah Satpol PP. Kepalanya begini, begini. Tapi kalau ada perda, inilah Satpol PP. Mereka begini-begini. Kalau ada ini begini. Kalau ada tindakan persuasif mereka dilibatkan, kan jelas, gitu. Itu yang penting, harus ada perda tentang pendekatan perda yang melindungi ya. Tadi Pak Rudi mengatakan banyak sekali perda-perda yang belum tampaknya bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta ya, terutama di Balegda begitu ya. Belum ada. Jadi harus ada 28 perda saya baca itu yang perlu penegakan. Nah, Satpol PP ini perannya banci karena nggak ada perda yang mengatur tentang hak mereka, melindungi mereka bahkan. Jadi harus ada segera dibuat. Saya himbau teman-teman supaya segera kita membuat peraturan daerah tentang target mungkin Pak sampai saat ini, target kapan selesai? Sebenarnya itu sudah masuk Alegda tahun 2011. Ini sudah 2013 ya? Sudah 2013 gitu. Terlalu sibuk mungkin di DPRD. Ya saya nggak mengerti, tapi kalau saya tidak capek-capeknya untuk menyuarakan itu, saya ingin Satpol PP ini dilindungi oleh payung hukum, sehingga mereka ngerti di lapangan dan mereka merasa aman, gitu. Dalam bertugas ya Pak. Dalam bertugas, betul. Oke, baik, terima kasih atas masukannya Pak Rudin dan juga Mas Tirwono bersama kami, dan juga mungkin kepada masyarakat harus berhati-hati ya untuk meneliti lagi apakah tanah yang didiami, rumah sekarang didiami adalah benar-benar tanah yang legal begitu ya, bukan nanti karena ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari, begitu akhirnya malah timbul kericuhan. Saya boleh titip buat masyarakat. Silakan. Jadi gini, untuk di Jakarta masyarakat janganlah lagi membeli lahan-lahan yang sifatnya over surat garap. Itu nggak ada cerita itu. Di Jakarta nggak ada yang namanya tanah garapan ya? Garap tuh nggak ada. Kalau udah garap berarti ada pemiliknya. Itu sudah jelas. Itu aja. Jangan belilah tanah yang garapan gitu. Itu aja. Pasti akan bersengketa tuh. Pasti bersengketa ya. Karena pemiliknya kalau tidak manusia, negara. Baik kalau gitu. Ya kalau dari saya cuma satu aja. Pemda DKI dan ini Dinas Tata Ruang segera keluarkan peta tentang peruntukan di Jakarta tadi Pak. Dengan begitu semua warga tahu persis posisinya kan, apakah mereka berada di tanah legal atau ilegal. Itu penting. Tidak ada kerugian di kemudian hari ya. Betul. Baik kalau gitu. Dan pemirsa, ini akhir dari perbincangan kita mengenai menata Jakarta dari tanah sengketa dan juga ilegal. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita yang masih akan berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Saatnya saya Selawangkar pamit, sampai jumpa.